Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal menanggapi, bukan bahas ya, menanggapi eh, pemirsa entah nonton beneran apa enggak ya, kayaknya kok enggak gitu lah. Jadi penulis sebut saja orang-orang yang protes di channel penulis, di video penulis yang menjelaskan soal PCX 160. Yang satu soal PCX 160 itu kan diklaim sama AHM bahwa pakai pertalite itu nggak apa-apa. Ini lagi musim geber-geber ya, untuk apa namanya, untuk membuat sadunya jadi pekerja. Nah, AHM ini menjelaskan bahwa Honda PCX 160 itu ECU-nya sudah jago sekali. PGM-FI-nya bisa menyesuaikan bahan bakar ya. Jadi dia aman untuk pemakaian bensin 90 bensin oktan 90 ke atas. Jadi pakai RON 90 nggak masalah gitu. Terus apalagi satu lagi soal gredeknya disebut sudah berkurang kemungkinan gredek karena lubangnya ada 2. Ingat ya, sebelum PCX 160 ini Honda juga sudah melakukan klaim yang sama pada Honda ADV 150. Dibilang ADV 150 100% bebas gredek, ngomongnya begitu. Jadi ngomongnya PCX 160 ini kayaknya yang metode yang diklaim 100% berhasil di ADV ini gagal total. Ya nggak total sih, karena katanya nggak banyak yang mengalami, tapi kan sudah ada, jadi nggak bisa 100%. Jadi iya, Honda pakai cara baru lagi yang diklaim lagi ya, bebas gredek. Jadi dulu waktu ada DV 150 entah perubahan apa yang dilakukan, penulis lupa, nggak jelas sih. Itu katanya sudah bebas 100% gredek. Nah, sekarang 160, PCX 160 mengeluarkan ilmu lagi, lubangnya lubang yang ada di mangkok kampasnya, itu kampas ganda, itu dikurangi dari 5 jadi 2. Nah, itu katanya sekarang bisa bebas gredek lagi. Ya, yes, pokoknya tiap tahun mengeluarkan itu, kalau masih ada masalah keluar lagi teori baru, kayak gitulah. Ya, wes, terus berikutnya reaksi yang lebih ekstrim lagi muncul ketika kalah ya. Akselerasinya kalah dengan MX depan ini, kalah akselerasinya. Dengan apa, reaksi lagi muncul ketika penulis bahas soal posting tenaga, soal dyno tenaganya PCX yang dipuji-puji IWB, wah hebat banget,
sangat mengejutkan, geleng-geleng kepala. Pokoknya hebat banget lah ya, disebut wah ini berarti Honda nih canggih banget penyaluran tenaganya. Jadi ya sebagai geleng-geleng gitu ya. Ya penulis jelaskan lah, ada dua alasan di video sebelumnya ya. Ada dua alasan mengapa kok hasilnya bisa kayak gitu. Yang pertama adalah Honda ini fokusnya bukan di tenaga keseluruhan, tapi mengorbankan tenaga di RPM bawah, sehingga tenaga di RPM tinggi itu besar. Ini kelihatan jelas kalau kita bandingkan langsung ya antara grafiknya NMAX, grafik tenaganya, kurva tenaganya NMAX dengan PCX. Di dyno tersebut ya, penulis nggak peduli komentarnya di mana, testimoni ridingnya NMAX PCX 160 gimana. Soalnya katanya testimoni riding PCX 160 itu tarikan sudah terasa mulai dari bawah. Tapi di dyno nggak kelihatan kayak gitu. Nah di dyno itu kelihatan tenaga di RPM bawah itu minim dibandingkan dengan NMAX, minim. Saya nggak kelihatan angka persisnya berapa ya, nanti penulis coba analisa berapa sih, berapa HP sih, skalanya skala 7, nanti penulis lihat lagi di websitenya Kobayagas. Jadi dari sisi tenaga, bahas ini lagi ya, wes terus sedikit. Dari sisi tenaga maksimum di atas kertas, tenaga maksimum di atas mesin dyno itu dicapai Honda karena RPM-nya muncul. Ini menimbulkan banyak reaksi ya, mulai dari dasar fans Yamaha, terus disebut NMAX-nya bobrok, jelek, terus apa lagi, kalau disalip PCX 160 di jalan rasain. Nah penulis mau klarifikasi dan membenarkan yang ngomong gitu. Yang penulis benarkan bukan soal fans Yamaha, enggak, salah. Kata-kata yang paling tepat adalah anti Honda. Anti Honda, bukan fans ya, bukan fans Yamaha. Penulis beli motor NMAX ini karena nggak boleh beli Suzuki lagi sama istri. Istri sendiri maksa minta beli Honda. Disuruh beli Vario. Wong penulis coba Varionya saudara ya, Vario 150 yang sudah LED ya. Wah, tos ya. Gak masuk akal atosnya. Atosnya gak cuma belakang tok, tapi bawahnya juga. Depannya juga. Kalau sudah sampai depannya juga penulis nyerah. Kalau masih belakang tok oke lah, bisa ganti skok belakang gampang. Kalau sudah depan, ya mau gimana, mau hunting sendiri, mau coba sendiri, ganti per, diganjel dipotong, nggak mungkin. Kalau sudah terlalu keras itu harus ganti per. Nah masalahnya mau ganti per apa, kan harus eksplorasi lagi, eksperimen. Nggak ada waktu untuk itu. Pinginnya punya motor, pingin nyaman kok. Penulis ini ya, waktu itu kan istri maksa yang Suzuki Spin harus dijual karena knalpotnya bocor. Karena ya sudah di las tapi masih tetap aja gitu, bocor gitu. Jadi nggak ada solusi ya. Mestinya sih ono, tapi ya males ya. Ya wis, suruh ganti motor aja. Kebutuhan penulis mudah. Penulis pengen motor yang
Kenyamanannya sama kayak Suzuki Spin, enak dinaiki, nggak bikin capek ketika sampai tujuan. Honda Beat jelas wis gak masuk kriteria lah. Pakai Honda Beat itu terpaksa waktu dulu itu. Waktu pakai Honda Beat di kantor ya. Ngerasakan pertama ketika waduh, separuh perjalanan aja tangan sudah capek kesemutan loh. Gowendeng kayak gitu perbaiknya dipuji-puji ya wis armu. Terus penulis jelas nggak akan beli Honda Beat lagi, apalagi ketika penulis lihat Honda Beat dengan rangka ECAF yang barunya itu di jalan amburadul jalannya, kocar kacir, kelihatan kayak ancur-ancuran gitu loh lewat jalan ya. Motor penulis, lupa penulis pakai motor apa, motor penulis anteng aja motor itu kocar kacir, kepental-pental kemana-mana. Jelas itu motor nggak layak untuk Indonesia, bukan motor untuk yang pantas dijual di Indonesia. Honda Beat yang baru mungkin aja itu yang jadi penyebab motornya nggak laku, nggak tahu lagi lah. Tapi penulis wis mustahil beli Honda Beat. Honda Vario 150 mustahil juga. PCX kebetulan istri nggak suka ya, nggak suka modelnya. Tapi bagi penulis pun penulis sudah lupa lihat videonya di mana, karena penulis lihat ada servis pertama kok klaimnya beda-beda ya. Ada yang mengeluh itunya, ada yang mengeluh itunya, beda-beda. Penulis sudah lupa videonya yang mana, tapi yang jelas apa namanya, yang dikeluhkan oleh yang servis pertama ini nggak sama. Wah, meragukan sekali nih. Apalagi yang namanya kalau keluhan-keluhan gitu biasanya kalau nggak bener-bener barang murah, part murah, terus kelihatan mata itu cacat produk, nggak akan diganti. Kalau sudah problemnya dalam banget, misalnya suara kemelotak, suara berisik macam-macam, itu biasanya wis harus keluar uang sendiri, nggak bisa ngeklaim wis. Ya kayak kasusnya Honda Beat penulis lah, kan keluar uang sendiri waktu ada masalah itu. Padahal masih masa garansi, nggak ada namanya garansi mesin. Apa itu? Honda PCX saat itu yang penulis ragukan yaitu problem soal kualitasnya. Juga soal kenyamanan. Katanya masih lebih nyaman yang PCX 150 lama, yang impor. Wah, itu bikin ragu-ragu. Dan sekarang merasa beruntung karena nggak beli PCX. Iya, kebetulan ada teman penulis yang beli PCX juga. Penulis PG dia, suara mesin NMAX ini termasuk keras. Ternyata sama saja. Motor teman penulis itu umurnya hampir sama. Dia beli sebulan setelah penulis beli ya. Motornya masih nyis, plat nomornya gak ono, gak ada plat nomornya, dia pakai ke kantor. Terus lewat lorong ya, sepi, lewat gudang soalnya itu. Di gudang, lewat lorong-lorong itu ya, sama sekali nggak ada suara dari sekitar. Motor dia sama berisiknya dengan motor penulis, ada gitu. Oh, sama saya wis. Jadi sama-sama berisik. Nah, ini belum menyentuh permasalahan. Dari sisi tenaga jelas ya PCX bukan selera penulis. Iya, penulis lebih seneng yang kayak NMAX ini. Tenaga sentakan mulai dari awal sudah kerasa enak. Biar kerasa bedanya antara naik motor 110 cc atau 115 cc dengan 150 cc. Kerasa lah bedanya. Mantep bedanya. Ya cuma sekarang ini kena penyakitan ya. Penyakitan nih gara-gara bensinnya, gara-gara olinya. Oh ya wes. Udah. Tuh sekarang menjawab pertanyaan mesin bobrok tampilan jelek. Penulis 7 motor Yamaha NMAX ini tampilannya nggak asik ya. Yang depan terutama kombinasi lampunya itu waduh, welek banget. Tapi ya kalau lagi mati nggak terlalu jelek. Jadi
Yang bikin jelek itu kan lampu oranyenya yang sekitar lampu utama itu penulis pingin itu ganti apa lampu yang oranye jadi putih juga itu biar nggak kelihatan terlalu jelek lah, tapi wis gak sempat. Kalau mau cari bisa sih ya sebenarnya. Ya pengennya penulis gitu, yang lampu depan itu nggak apa lampu kotanya itu penulis ganti, penulis pingin ganti, bukan biru, bukan merah, tapi putih, biar sama dengan lampu utamanya. Nanti pasti kelihatan lebih bagus lah. Cuma ya karena selama pakai ini jarang lihat depan, jadi ya wis lah biarin aja wis. Tapi penulis yang menurut jelek itu lampu beloknya depan juga jelek, jelek sekali itu. Konturnya itu loh yang jelek. Seandainya nggak garis-garis gitu tapi dibuat ngedov masih bisa diterima, lebih bagus. Bentuknya juga nggak proporsional ya, kegedean. Harusnya lampu beloknya dibuat cetrip gitu aja sudah sip itu, dibuat cetrip thread gitu ya, dibuat cetrip ngarah ke belakang, nggak ngarah ke bawah kayak gitu, nggak ngarah apa miring ke bawah kayak gitu, menurut sudah bagus. Tapi ya wes lah, mau ganti yang model satunya itu arah apa namanya arah mengarah ke depan, tapi kok rasanya kalau samping gini lebih aman ya. Ya sebenarnya bisa dibuat aman tapi bagus, tapi ya wis kemampuannya desainer Yamaha kayak gitu ya wis mau gimana lagi. Ya wong buat spakbor aja nggak mampu, nggak becus sih. Nah, ini masih belum menyentuh permasalahan utama ini ya. Pokoknya intinya kalau jelek iya yang depan, tapi yang penulis belakangnya suka bagus belakangnya. Yang perlu di-upgrade mungkin ya cuma lampu belakang itu, tapi nanti bisa dimodif dikit aja udah keren kok. Tinggal dipasangin nanti. Ya mungkin masih nanti lah. Soal tampilan penulis nggak begitu perhatian. Nah, berikutnya mesin bobrok. Penulis kalau disebut motornya bakal disalip PCX 160 di jalan, nggak takut penulis. Kenapa? Motor penulis ini mesinnya bobrok. Bobroknya gimana? Bobroknya adalah kompresinya sudah bocor. Cirinya apa kompresi bocor? Mengalami fuel dilution, mengalami pampir oli. Entah berasa atau enggak tahu penulis, soalnya penulis nggak pernah lihat knalpot waktu jalan kencang. Nggak sempat ya. Lihat depan dok. Jadi kalau dibilang mesin bobrok, iya betul. Nah, penulis nggak takut kesalip sama PCX 160. Kenapa? Ya emang ini motor NMAX-nya penulis ini bukan representasi NMAX yang sehat ya. Kayaknya NMAX versi awal-awal, versi 2015 itu lebih sip daripada yang penulis pakai sekarang ini, yang produksi tahun 2020. Versi 2018, produksi 2020. Jadi NMAX penulis ini apa ya, termasuk underdog ya, sama kelihatan kan tadi itu sama NMAX-nya penulis tadi motornya ketinggalan. Ya entah karena berat badannya penulis lebih besar daripada yang berkendara, itu kelihatannya yang berkendara mungkin beratnya sekitar 60, penulis 75, entah 15 kg itu ngefek atau enggak ke akselerasi. Tapi yang jelas motornya penulis ini motor mesinnya enggak sehat. Jadi kalau disalip PCX 160 ya wis emang mesin lagi enggak sehat. Nggak sehatnya pertama karena kompresinya turun. Ya top speed aja lah, lihat aja tadi cuma bisa berapa tadi, cuma bisa 107. Nggak sehat itu. NMAX sehat nggak segitu kecepatannya, bisa 100
120, 125 ada kan, yang versi apa namanya, versi 2018 diuji otomotif kan 117 lah minim. Ini enggak, cuma 107, jauh ya. Justru kalau misalnya ada PCX yang kesalip sama motornya penulis, itu yang harus malu, yang harus apa namanya, takut. Itu ya apa, banyak faktor ya yang bisa membuat motor penulis unggul. Banyak faktor, faktor-faktor yang membuat motor penulis lemah dulu aja lah. Faktor-faktor yang membuat motor penulis ini lemah, pertama adalah kompresi mesin bocor. Yang kedua adalah bensinnya. Motor penulis pakai bensin Shell Super. Bensin yang kalau di ranking sama orang yang sering coba-coba bensin di Jakarta, itu adalah termasuk yang paling rendah tenaganya. Kalah sama V-Power, kalah sama Pertamax, kalah sama Pertamax Turbo, kalah sama BP, British Petroleum AKR, itu kalah sama AKR. Shell Super itu bensin yang tenaganya paling enggak sip. Yes, jelas. Motor penulis pakai Shell Super itu bensinnya. Jadi kalau ada motor pakai bensin Pertamax atau Pertamax Turbo kesalip sama NMAX ini, malu harusnya. Habis bensin, barusan mesin penulis ini dirusak lagi. Jadi yang apa, kompresi bocor itu dirusak oleh Yamaha Loop Supermatic ya. Nah, yang sekarang ini top speed dan tenaganya motor penulis dirusak sama Shell Advance Ultra Scooter. Sebelum itu kan penulis gampang pakai 112 di jalan kayak gitu tadi. Setelah pakai Shell Advance Ultra langsung turun jadi 108. Kecepatannya hancur, dihancurkan sama Shell Advance Ultra. Jadi kalau ada yang mau coba-coba, jangan pernah sekali-sekali coba Shell Advance Ultra Scooter. Itu ngerusak mesin itu, bikin top speed hancur itu. Jangan coba-coba. Kita omongin gitu ya, terserah, itu kasus per kasus beda lah. Pokoknya motor penulis faktanya kayak gitu. Kalau bisa pernah sering mengikuti video penulis dan lihat kecepatannya penulis, bisa lihat sendiri lah. Semenjak penulis pakai Shell Advance Ultra Scooter nggak pernah 112, padahal sebelumnya sering kan. Terus sekarang lagi tahap restorasi, coba pakai Sado, pakai Mesran Super lagi, tapi masih belum bisa 100% kembali seperti sebelum pakai Shell Advance Ultra ya. Bisa dilihat di kecepatan tadi kan masih parah ya. Mungkin masih ada sampah-sampahnya Shell Advance Ultra di mesin. Wes, itu aja yang di motor penulis yang bikin motor penulis lambat. Yang bikin unggul apa? Suspensinya NMAX yang depan ini termasuk layak dipakai. Enggak terlalu keras, masih cukup empuk yang depan. Dan fungsi dua arah, double action. Waktu memendek dihambat, waktu memanjang dihambat. Yang belakang sudah diganti dengan yang double action juga. Suspensi lama itu terlalu lembek hambatannya, dan hambatannya searah, terlalu keras juga. Nah, yang penulis pakai sekarang DBS 350 ribuan sepasang, itu dua arah, dihambat dua arah. Jadi waktu memendek dihambat, waktu memanjang dihambat. Tapi sekarang kayaknya sudah mulai lembek ya. Iya, namanya nggak ada tabungnya ya, olinya sedikit. Harusnya beli yang ada tabungnya 500 ribuan sepasang, tapi ya sementara itu dulu lah. Gitu aja sudah cukup. Terus yang berikutnya untuk PCX 160, apa keunggulannya? Kompresi mesin tinggi,
terus tenaga lebih tinggi. Ya walau itu di atas kertas ya, kita nggak pernah lihat dynonya. Kalau lihat dynonya TDR itu RPM rendah kurang. Padahal NMAX yang versi 2018 yang di dyno kan versi 2020. NMAX 2018 tarikan bawahnya jos. Dari 0 sampai 100 kemungkinan NMAX 2018 punya penulis ini lebih menang daripada PCX. Terus satu lagi soal bensin. Entah nanti PCX 160-nya pakai bensin apa. Pakai Pertamax turbo apa maksimal? Nggak tahu ya, kayaknya enggak ya. Soalnya mereka ini kan pakai acuannya kalau di Jepang ya, RON-nya RON 95. Yang penulis tahu. Total bensinnya bensin total. Mungkin ada bensin Shell juga. Shell total itu bensinnya jos. Ada orang yang membandingkan di Malaysia ya, antara Shell V-Power dengan total itu tarikannya lebih jos pakai total. Padahal di Indonesia ada yang membandingkan V-Power dan Pertamax turbo, lebih top V-Power. Jadi nanti PCX-nya itu mungkin ada kesempatan nyalip motor penulis kalau bensinnya pakai V-Power. Ya itu. Terus kalau pakai Pertalite ya penulis merasa itu bakal apa ya, ajur-ajuran ke Salibe. Bisa aja nanti pas lagi adu kebut moro-moro bletak, stang pistonnya patah karena ada pre-ignition ya. Bisa aja gitu ya, mungkin nggak gitulah, tapi kalau habis kebut-kebutan sama penulis nanti jadi jadi kayak mesin diesel ya. Ada DP. Terus kelemahan lagi suspensi ya, penulis kalau suspensi nggak pernah coba sendiri lah, tapi penulis curiga nanti dari suspensi ini jadi kelemahan juga, apalagi kalau adunya di jalan beton nanti. Jalan beton itu kan jalannya sangat-sangat nggak rata ya, ada naik turun cepat gitu. Lawang NMAX 2020 aja yang di atas kertas tenaganya lebih gede, kecepatan itu saat itu sudah 100-an, di atas 100. Harusnya kan NMAX yang 2020 yang menang. Begitu dia lewat jalan bergelombang langsung cerek kayak kerem, penulis langsung bisa ngejar gitu. Jadi kalau ya dia masih pakai suspensi standar ya, penulis perkirakan kalau adunya di jalan beton pasti PCX-nya kelibas, walau tenaganya lebih besar, walau kompresi mesin lebih tinggi, walau dia pakai V-Power. Kalau dia pakai Pertalite, ya kayaknya mulai dari awal saja sudah ketinggal jauh. Ditarikan di RPM rendah sudah melotak-melotak, sudah busi itu nggak bisa menyala maksimal karena ya oktannya kurang tinggi. Terus di RPM tinggi mungkin garing ya, terlalu kering rasio pembakarannya karena kandungan energinya Pertalite rendah. Ya wis lah gitu aja, nggak nyangka udah sampai, padahal masih mau banyak yang diomongin. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.